Bapak Ibu semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk pelaporan BOS pada tahun ini memang agak sedikit berbeda dengan yang tahun 2019-2018 kemarin ya. Kalau misalkan pada tahun-tahun kemarin untuk dana BOS itu adalah pencairan dan pelaporan itu adalah sama gitu ya. Untuk pencairan itu adalah per triwulan, yaitu triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Kemudian untuk pelaporan BOS, baik itu secara manual yang kita kirim ke Dinas Pendidikan maupun laporan BOS yang secara online itu juga per triwulan. Nah, pada saat kita laporan BOS online itu pilihannya itu adalah triwulan 1, laporan triwulan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk yang pada tahun 2020 ini adalah agak sedikit berbeda, yaitu untuk penerimaan itu per tahap ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kemudian untuk pelaporan BOS online juga sudah per tahap juga ya. Kalau misalkan kita pilih pilihan pelaporan itu pada tahun 2019 ke bawah itu per triwulan, tahun 2020 itu adalah sudah per tahap. Sementara kita sudah mengerjakan aplikasi Arkas, ini adalah pada menu penganggaran sudah selesai dan bahkan sudah banyak yang disetujui. Nah, kemudian di sini dengan sangat terpaksa kita harus mengubahnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan memberikan solusi berdasarkan diskusi dengan teman-teman sejawat. Ini adalah cara mengatasi penganggaran per triwulan tapi untuk pelaporannya itu per tahap. Bagaimanakah solusinya? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesama petugas yang mengerjakan laporan bantuan operasional sekolah yang mana di tahun ini itu kita mengerjakannya itu dengan menggunakan Arkas ya, sobat-sobat semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk menjawab terkait dengan salah satu atau beberapa komentar pada video saya yang kemarin. Itu adalah ada yang bertanya, Pak, kita itu penganggarannya itu kan kita per triwulan ya. Untuk penganggarannya itu kita per triwulan. Akan tetapi pada saat kita pencairannya itu adalah per tahap gitu ya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, kemudian juga pada saat kita melakukan laporan online, laporan penggunaan BOS online itu adalah kita juga bertahap Bapak Ibu. Kira-kira bagaimanakah solusinya? Nah, di sini nanti saya akan setelah berdiskusi dengan teman sejawat, ini kami menemukan solusinya dan Bapak Ibu silakan simak video ini sampai selesai ya. Nah, di sini akan saya tunjukkan Bapak Ibu semuanya, pada saat kita pada menu penganggaran. Nah, pada menu penganggaran, di sini tentunya kita semua itu sudah mengetahuinya ya. Nah, di kertas kerja di bagian penganggaran, itu kita itu untuk penganggarannya itu dilakukan per triwulan. Nah, saya rasa semua sama ya. Di seluruh provinsi atau kabupaten di Indonesia ini sama. Coba perhatikan di sini. Pada saat kita penganggaran ini kita pagunya adalah per triwulan. Coba di sini ada triwulan 1, kemudian ada triwulan 2, dan ada triwulan 3 dan triwulan 4. Dan tentunya dulu, nah anggapan saya dan teman-teman saya, karena setelah melihat kertas kerja itu per triwulan seperti ini, nah melihat kertas kerja per triwulan seperti ini, kami itu membagi dana yang kami terima sebesar 59.400.000 ini, itu kami membuat sebuah rumusan sederhana, yaitu seperti ini. Nah, seperti yang dulu Bapak Ibu pernah lihat ya. Triwulan 1 saya anggarkan untuk sekian. Nah, kemudian triwulan 2 juga sekian. Karena anggapan saya kalau misalkan pada tahun kemarin itu kita itu diwajibkan untuk membeli buku minimal 20% atau berapa itu ya. Kemudian untuk triwulan 3 saya anggarkan sekian, triwulan 4 saya anggarkan sekian. Dan ini saya rasa sudah sangat kompatibel dengan jumlah dana 59 juta ini ya.
Nah, ini adalah pada saat dulu saya penganggaran per triwulan. Nah, dengan penganggaran per triwulan ini enak sekali dulu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, saya akan buktikan mengapa pada saat di sini pada menu penganggaran kita per triwulan, tapi memang kita harus ya mengubah dari per triwulan ini ke per tahap. Entah bagaimanakah caranya, nanti simak video ini terus ya. Coba kita perhatikan untuk pada lembar RKAS ya, untuk lembar per tahap. Nah, di sini untuk laporan penggunaan per tahap ini adalah per tahap ya. Tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nah, tentunya ini adalah merupakan alasan yang pertama kita harus mengubah dari triwulan ke tahap. Nah, jadi di sini kita nanti akan harus melakukan revisi ya Bapak Ibu semuanya, supaya nanti imbang gitu ya. Nah, gitu. Kemudian ini adalah laporan kita per tahap. Dan kemudian pada saat kita mau melakukan laporan BOS online, mengadakan laporan BOS online, itu kita harus per tahap juga ya, enggak triwulan. Oke, di sini saya akan buktikan bahwa untuk laporan online kita, laporan online BOS kita itu beda dengan tahun kemarin, yaitu per tahap ya. Nah, di sini kita cek di BOS Kemdikbud. Nah, kita coba menuju login untuk masuk ke portal BOS ya. Nah, pada saat nanti kita akan masuk ke sini, nah, kita nanti akan menemukan bahwa untuk laporan tahun ini ternyata tidak lagi per triwulan tapi per tahap. Nah, maka dari itu nanti harus kita siasati ya. Oke, kita masuk dulu ke portal BOS. Ini kebetulan sinyalnya agak jelek juga ya ini malam ini Bapak Ibu semuanya. Oke, kita captcha dulu. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu, di sini kita pilih tahun ya. Misalkan tahun yang terbaru itulah tahun 2019. Nah, pada saat kita pilih tahun 2019, ini pilihannya itu masih triwulan ya. Ini masih triwulan. Kemudian kita pilih tahun ini, tahun 2020. Nah, tahun 2020 ini pilihannya bukan per triwulan tapi per tahap gitu ya. Nah, ini tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Nanti kita laporannya juga bertahap gitu kan. Nah, ini adalah merupakan salah satu alasan kita harus merubah ya dari triwulan ke tahap. Kita harus menyediakan secara dini data yang nanti akan kita laporkan di BOS online ini. Nah, kemudian solusinya gimana? Nah, solusinya. Nah, ini adalah tadi pada saat dulu kita penganggaran ini kita anggarkan per triwulan. Jadi sini ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 itu ya. Nah, kemudian pada saat kita itu menemukan bahwa untuk laporannya adalah per tahap, nah ini kita ya harus membagi ya, kita harus membagi. Dan kita pahami bersama bahwa untuk pembagian per tahap itu adalah penggunaan anggaran dananya itu kalau dihitung itu sudah pas itu ya. Nah, di sini dana total karena sekolah saya sekolah kecil ya nih. Nah, dana total adalah 59.400.000 misalkan ya. Nah, di sini berarti kalau misalkan saya bagi untuk tahap 1, tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Nah, jadi akan kita temukan rumus ini. Berarti tahap 1 dari 59.400.000 ini adalah, nah pembagiannya 30/100 kali Q5. Q5 itu adalah 59.400.000. Berarti 30% dari 59.400.000 adalah 17.820.000. Kemudian untuk tahap 2 ini adalah berarti 40% dari 59.400.000 ini adalah 23.760. Tahap 3 juga sama dengan tahap 1 tadi. Nah, berikutnya seperti yang kita ketahui bahwa menurut Juknis BOS itu untuk penggunaan dana itu adalah seperti ini setelah saya masukkan di form satunya ini ya.
Jadi tadi, pembagian saya ambil, kemudian saya masukkan, tahap 1 tadi adalah 17.820.000, tahap 2 23.760.000, tahap 3 17.820.000. Nah, di sini berarti kalau dibagi triwulan 1 ini adalah 17.820.000. Kemudian untuk yang maaf untuk bukan triwulan ya, tahap 1 adalah 17.820.000. Tahap 2 ini adalah ini ya, 23 juta ini dibagi menjadi 2. Nah, karena untuk penggunaan tahap 1, bos tahap 1 itu adalah untuk penggunaan bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian tahap 2 itu adalah penggunaannya menurut Juknis ini adalah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Kemudian untuk tahap 3 ini adalah penggunaannya untuk bulan ini. Nah, ini kalau misalkan kita rata-rata itu penggunaannya ini anggap saja Januari ini adalah berarti nanti kita harus paskan ya, dipasne gitu ya. Berarti di sini pada saat kita lihat pada kertas kerja kita nanti kita harus memang benar-benar pas gitu kan. Jadi nanti pada saat laporan online supaya kita tidak terbentur kesulitan. Nah, ini karena triwulan 1 di penganggaran saya ini sekian, ini triwulan 2 ini sekian, kemudian triwulan 3, triwulan 4 sekian. Maka nanti kalau misalkan ini terpaksa nggak akan saya ubah, nah ini nanti misalkan kita lihat untuk laporan online ini nanti tidak akan balance ya. Nah, ini nggak akan balance nanti. Nggak balance-nya di mana? Yaitu pendapatannya 17 juta tahap 1, tahap 2 pendapatannya 23.760.000, tahap 3 pendapatannya sekian. Ini kalau kita bagi di sini ini tadi sudah pas itu kan. Nah, sementara kalau misalkan nggak kita edit ini nanti, maka berarti belanja langsungnya seperti ini ya. Untuk tahap 1 ini 12 juta, cuman ini ya. Kemudian tahap 2 ini adalah 31.600.000, ini membengkak banget itu ya. Tahap 3 15 ini lumayan lah. Nah, ini kalau bisa di tahap 2 31 ini kita kurangi, kita masukkan di tahap 1. Supaya nanti balance setidaknya itu nanti mendekati angka ini ya. Nah, setidaknya mendekati untuk pembagiannya adalah seperti 17, kemudian 23 dan 17 itu kan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian kira-kira solusinya apa? Nah, kira-kira solusinya apa untuk mengatasi hal tersebut? Mengatasi bahwa kita harus bertahap, kemudian di RKAS itu per triwulan dan sementara kita masih jomplang segini banyaknya. Nah, ini kita untuk mengatasinya itulah satu-satunya cara, ini supaya nanti kita tidak kesulitan dan terlihat untuk belanja kita itu normal gitu kan. Ini kita harus mengubah kertas kerja gitu ya. Nah, caranya mengubah kertas kerja bagaimana? Nah, di sini ada dua opsi. Dua opsi untuk mengubah kertas kerja supaya nanti kita pengeluaran atau belanja langsung bertahap nanti sesuai atau hampir mendekati. Dikarenakan untuk yang laporan pos online dan penerimaan itu adalah bertahap. Ini adalah ada dua cara. Yang pertama bagi kita yang belum disetujui. Bagi kita yang belum disetujui pada saat kita ajukan pengesahan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ini adalah kita bisa langsung untuk mengedit ya Bapak Ibu ya. Kita bisa langsung mengedit itu. Nah, misalkan kalau tadi kelebihannya adalah di triwulan 2. Di triwulan 2 ini nanti kita pindahkan ke triwulan 1. Nah, itu nanti kalau masih bisa diedit belum disahkan, ini nanti masih bisa diubah data gitu kan. Diubah datanya di sini, maka nanti kita tinggal centang saja dari triwulan 1 ke triwulan dari triwulan 2 kita pindah centangnya ke triwulan 1, otomatis nanti kita akan bisa lakukan penghitungan seperti yang ada di form ini. Nah, gitu kan. Nanti kita bisa sesuaikan untuk bulannya, triwulannya, karena penganggaran per triwulan dan kita butuhkan laporannya bertahap nantinya. Itu.
Untuk yang belum disetujui solusinya itu adalah mengubah kertas kerja dengan cara memindah dari triwulan mana yang nanti akan dipindahkan. Kemudian solusi untuk yang sudah disahkan gimana? Nah, yang sudah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, itu seperti yang kita ketahui bersama bahwa di sini kita tidak bisa lagi untuk menu ubah data ini kita nggak bisa klik ya. Nah, ini sudah nggak bisa klik. Jadi kita udah nggak bisa merubah kertas kerja ini. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa mengedit dari triwulan ke bertahap ini adalah kita lakukan yang namanya pergeseran. Nah, ini kita lakukan pergeseran Bapak Ibu kalau yang sudah disetujui ya. Dan di sini untuk yang belum disetujui cara mindahnya gimana, saya nggak bisa berikan demo karena saya juga sudah disetujui gitu kan. Dan nanti akan saya berikan demo untuk yang sudah disetujui cara pergeserannya gimana. Bagi yang sudah disetujui, ini adalah nanti kita lakukan pergeseran. Nah, pergeserannya itu adalah kita klik pada aktivasi kertas kerja ini. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pergeseran. Nah, di sini. Kemudian untuk melakukan pergeseran, nanti akan ada jumlah pergeseran dibatasi dinas, maksimal pergeseran yang dibolehkan oleh dinas 0. Anda sudah melakukan sebanyak 0. Nanti kita klik saja gitu ya. Nah, tentang bagaimanakah caranya mengedit kertas kerja melalui pergeseran secara lengkap, ini nanti akan saya berikan tutorialnya pada video berikutnya. Saya nggak berikan di sini karena ini durasinya sudah terlalu lama dan nanti pantau terus channel ini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi solusinya itu adalah untuk mengatasi atau menjadi solusi dari pencairan dan pelaporan BOS online bertahap, akan tetapi pada menu penganggaran ini kita masih per triwulan caranya gimana? Yaitu yang pertama kita buat apa tadi? Kita buat hitung-hitungan rumus seperti ini. Jadi kita masukkan seperti rumus, masukkan data ini nanti otomatis sudah terbagi sendiri. Bagi Bapak Ibu yang menginginkan format ini, nanti tinggal masukkan di sini ya, angkanya masukkan sini, bertahapnya nanti otomatis akan terbagi seperti ini. Silahkan Bapak Ibu tinggalkan komentar, nanti akan saya kirimi file ini nanti supaya untuk membaginya itu mudah ya. Jadi yang pertama mengatasnya adalah kita bagi dulu seperti ini. Kemudian yang kedua, cara mengatasinya tadi gimana? Yaitu yang kedua itu adalah bagi yang belum disetujui itu kita lakukan revisi kertas kerja. Nah, ini kita revisi satu persatu, kita pindah-pindah. Kalau bagi yang sudah disetujui dinas, kita lakukan pergeseran. Nah, caranya melakukan pergeseran gimana? Nah, nanti tonton video saya berikutnya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk hari ini, untuk kesempatan ini tentang bagaimanakah caranya untuk mengatasi laporan BOS bertahap padahal kertas kerja di penganggaran itu per triwulan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.